Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam firman menyapa HKBP Petojo pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami masih dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 35 ayat 5. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu umat Israel adalah umat pilihan Allah dan Tuhan Allah begitu mengasihi bangsa itu. Tetapi sayang sekali bangsa itu melakukan pemberontakan terhadap Allah. Mereka menyembah patung, berhala, lalu kemudian melakukan banyak penindasan kepada orang-orang kecil, para janda, dan mengambil hak mereka, kemudian hukum mereka tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Mereka menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Karena itu Tuhan sangat marah, murka kepada bangsa itu. Tuhan Allah menghukum bangsa itu sehingga mereka harus dibuang ke Babel. Hal ini tentu saja harus dilakukan karena mereka bersikap seperti maling kundang. Kita tahu maling kundang ya Bapak Ibu Saudara-saudara, legenda. Yang dimana maling kundang ini seorang yang sombong, yang angkuh, lupa di masa lalunya ketika dia sudah sukses di dalam hidupnya. Bahkan dia tidak mengakui ibu kandungnya sendiri ketika datang kepadanya. Dia seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Demikian juga umat Israel. Mereka melupakan Tuhan Allah yang telah begitu memberkati mereka, yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi ketika kemudian mereka masuk dalam penghukuman di Babel, mereka menyadari bahwa pemberontakan mereka terhadap Allah telah membuat Tuhan Allah murka dan menghukum mereka. Sehingga mereka begitu menyesali perbuatannya, menangis, lalu kemudian meratap, memohon pertolongan Tuhan. Walaupun di satu sisi mereka tidak yakin Tuhan Allah mau menolong mereka. Karena mereka telah begitu banyak pelanggaran atau kejahatan yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi mereka salah menduga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Allah tetap dalam kasih-Nya mengasihi bangsa itu dan mau mengampuni dosa pelanggaran mereka. Asal saja mereka mau datang kepada Allah dan berbalik meninggalkan segala kejahatannya. Nah, pada waktu itulah Nabi Yesaya mengatakan kepada mereka dalam nubuatannya bahwa Tuhan Allah akan memberikan kemerdekaan kembali kepada mereka. Mereka akan pulang kembali ke Yerusalem. Mereka akan dimerdekakan dan pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang-orang yang selama ini buta akan kasih sayang Tuhan Allah kepada mereka. Mereka akan dicelikkan. Telinga mereka yang tadinya tuli untuk firman Tuhan
akan dibukakan telinga mereka sehingga mereka dapat mendengarkan Tuhan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yang artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sambungannya dari nats ini. Yang artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yerusalem yang tadinya telah hancur, tidak ada di sana kehidupan. Di mana air telah kering, mata air telah kering, sungai-sungai telah menjadi kering, lalu ladang telah menjadi mati tanam-tanamannya, hewan-hewan juga sudah hampir punah semuanya. Tetapi ketika Tuhan Allah memulihkan Israel dan Yerusalem, maka di sana mata air memancar kembali, sungai-sungai juga mengalir kembali airnya, dan semua orang akan menerima keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh begitu memberikan sukacita ketika Tuhan Allah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kemerdekaan apakah kepada kita yang telah diberikan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kepada bangsa Israel, mereka telah dimerdekakan dari perbudakan di Mesir, dari penjajahan bangsa Babel. Kota Yerusalem dipulihkan kembali. Kota yang penuh susu dan madu, mereka dapat kembali menuai hasilnya. Mereka hidup dengan sukacita, sejahtera, dan bahagia. Demikian jugalah umat Tuhan, orang yang percaya, kita semua hidup dalam kemerdekaan karena telah ditebus dari dosa dan kematian oleh darah Kristus yang telah mati di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga. Kemerdekaan kita karena kasih dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, seperti apa yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jelas sekali firman Tuhan meminta dari kita orang-orang yang percaya, agar kita yang telah dimerdekakan karena kasih dan anugerah Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang lain dan bagi sesama kita, melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Demikian juga orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan. Tuhan meminta dari mereka ketika mereka sudah dipulihkan, ketika mereka sudah disembuhkan dan menerima kemerdekaan dari Allah, hendaknya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam ketaatan kepada Tuhan. Demikian jugalah kita, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup dalam firman-Nya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa seseorang yang tahu bahwa keselamatan terjadi karena iman kepada Kristus, ia sudah mengalami kemerdekaan dari dosa oleh karena Kristus. Karena itu, jangan lagi ia berpaling dari Kristus lalu menghambakan diri kepada dunia. Itulah yang disebut kemerdekaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemerdekaan dari dosa berarti tidak lagi terikat oleh dosa dan tidak lagi terikat oleh hawa nafsu kedagingan, tidak terikat lagi oleh dunia ini. Kita dimerdekakan bukanlah berarti kebebasan yang tanpa aturan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Aturan kita tetap ada, yaitu aturan berdasarkan firman Tuhan. Karena itu merdeka berarti hidup di dalam aturan tuntunan firman Tuhan. Kemerdekaan adalah kemerdekaan yang
makna ketika kemerdekaan itu kita pakai untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kemerdekaan yang sejati yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu ditebus dari dosa dan kematian, dimerdekakan dari ikatan dosa dan kematian, berarti kita telah merdeka sepenuhnya oleh diperhamba oleh dosa. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, dan kematian tidak lagi bisa menyeret kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu marilah kita hidup merespon anugerah Tuhan melalui kemerdekaan yang diberikan kepada kita dengan tetap berdiri teguh dalam iman percaya kepada Kristus, hidup dengan berbuat kasih kepada sesama, terutama setia mengasihi Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kemerdekaan telah diberikan kepada kami, seperti Tuhan yang juga telah memulihkan umat Israel, memerdekakan mereka dari perbudakan di Mesir dan pembebasan yang telah mereka terima dari perbudakan bangsa Babel. Demikian jugalah kami telah dimerdekakan dari dosa dan kematian, sehingga kami menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal. Kami hidup di dalam kemerdekaan yang sejati karena anugerah Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.